Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga tidak mahir berenang, pemuda di Situ Bondo terseret arus sungai dan tenggelam saat mandi bersama teman-temannya. Puluhan siswa dari tingkat TK hingga SMK di Bondowoso mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi menu MBG. Peringatan Hari Ikan, puluhan ibu-ibu di Kediri beradu keterampilan dalam memasak dan mengolah ikan air tawar. Ya, puluhan siswa dari jenjang TK hingga SMK terpaksa dilarikan ke puskesmas dan sejumlah rumah sakit karena mengalami mual, muntah, dan lemas usai menyantap susu kedelai yang diberikan bersamaan pada menu makan bergizi gratis atau MBG. Bukan hanya siswa, 2 orang guru yang ikut mencicipi menu tersebut juga mengalami gejala serupa. Bu guru korban ada seorang bu guru TK. Kepanikan terjadi di Puskesmas Sumber Wringin, Bondowoso Rabu siang. Satu persatu siswa berdatangan dalam kondisi lemah. Beberapa di antaranya bahkan harus digendong oleh guru maupun keluarganya menuju ruang IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Siswa yang mengalami gejala keracunan diketahui berasal dari 5 sekolah di Kecamatan Sumber Wringin, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah kejuruan. Tak hanya para siswa, 2 orang guru yang mencicipi menu MBG juga ikut mengalami gejala keracunan dan harus menjalani perawatan di puskesmas yang sama. Para korban datang secara bergelombang. Hingga Rabu sore ada 79 siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah masing-masing. Datangnya bergelombang, yang datang pertama itu pada pukul 10.30. Seterusnya gelombang berikutnya pukul jam 11.30. Kurang lebih awal itu 22. tambah terus ya sampai 79. Dari berapa sekolah itu mungkin? Ada 5 lembaga. Menerima laporan, pihak kepolisian bersama Dinas Kesehatan langsung mendatangi dapur penyedia menu MBG yakni SPPG Al-Hidayah 3 untuk melakukan pengecekan dan penelusuran lebih lanjut. Dugaan sementara keracunan berasal dari minuman susu kedelai yang disajikan bersama menu makanan pada Rabu pagi. Pihak SPPG mengaku susu kedelai tersebut dipasok dari salah satu UMKM di Kecamatan Sumber Wringin. Bahkan sebelum dibagikan, pihak SPPG sempat mencurigai kondisi susu kedelai yang mulai berubah rasa dan aroma. Namun sayangnya minuman tersebut terlanjur terdistribusi ke sekitar 3.200 siswa di berbagai sekolah. Jam 8-an itu saya merasakan kok beda gitu. Langsung ditelepon ada keluhan seperti itu. Tapi sudah terlanjur terdistribusi? Ya, seperti itu. Ada berapa botol mungkin hari ini? 3.250 itu sama dengan karyawan. Itu sudah terdistribusi semua ya? Sudah. Gitu. Terus keluhannya ada dari berapa sekolah mungkin Mas? Itu 5 sekolah. Yang lainnya alhamdulillah aman. Gitu. Untuk mencari penyebab pasti keracunan, petugas mengamankan puluhan botol sisa susu kedelai guna dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Bondowoso. Ya, puluhan ibu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kediri mengikuti lomba memasak ikan air tawar. Beragam kreasi masakan tercipta mulai dari tradisional dan modern yang menggoda dan lezat. Selain rasa, penilaian lomba kali ini juga dilihat dari cara penyajiannya yang menarik.
Bagaimana serunya lomba masak yang diikuti emak-emak kali ini? Berikut liputannya. Di balik hiruk-pikuk Gedung Bagawanta Kabupaten Kediri, Rabu siang, puluhan ibu-ibu sibuk di balik telenan dan wajan. Tangan-tangan terampil mereka mengolah berbagai ikan air tawar, mulai dari lele, nila, hingga gurami. Ikan tersebut dimasak hingga menjadi hidangan kreatif yang tak hanya lezat, tetapi juga menarik secara tampilan. Beragam menu unik pun tersaji, mulai dari olahan tradisional hingga kreasi modern. Bentuk yang cantik, aroma yang menggoda, dan cita rasa khas menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap sajian yang ditampilkan para peserta. Di antara aroma gurih ikan bakar dan rempah yang melimpah, tersimpan harapan sederhana menyajikan yang terbaik bagi keluarga, sekaligus membuktikan bahwa olahan ikan air tawar bisa menjadi sajian istimewa di meja makan. Penilaian pada lomba kali ini terdapat beberapa aspek yang dibentuk, mulai dari rasa, bentuk penyajian, dan keindahan tampilan. Untuk menjaga keaslian rasa dan nilai gizi, panitia pun melarang penggunaan bahan perasa buatan yang tidak alami, sehingga setiap menu benar-benar mengandalkan kekayaan bumbu tradisional dan keahlian para ibu-ibu. Salah satu peserta, Galih Rahmawati, mengatakan tertantang untuk menampilkan hidangan terbaiknya. Selama sepekan, ia mempersiapkan menu andalan berupa empek-empek ikan lele dan gurami bakar yang diolah dengan resep khas keluarga. Ini tadi ada empek-empek lele, terus nanti ada gurami bakar. Sudah itu. Yang pakis ya. Harapannya dengan apa yang kita buat, ya dapat pengalaman. Apalagi kalau dapat juara, alhamdulillah. Kan harus positive thinking. Lomba memasak kali ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-25. Sementara itu, panitia sengaja memilih bahan dasar ikan air tawar sebagai bentuk dukungan terhadap produk perikanan lokal, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih gemar mengonsumsi ikan yang mudah dijumpai di sekitar mereka. Kita laksanakan dalam rangka Hari Ikan Nasional yang ke-25. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan kreativitas bagi ibu-ibu untuk menyajikan menu ikan supaya beragam, sehingga keluarga itu tidak hanya bosan makan ikan secara utuh, tapi bisa diolah menjadi berbagai menu yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Sebanyak 26 kelompok dari tim PKK perwakilan kecamatan turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang yang bekerja sama, berbagi tugas, dan saling menyemangati di tengah waktu yang terbatas. Lebih dari sekedar perlombaan, kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan dan pembelajaran bagi para ibu-ibu. Melalui dapur sederhana mereka, tercermin upaya nyata untuk menghadirkan gizi terbaik bagi keluarga, sekaligus melestarikan budaya memasak berbahan dasar ikan air tawar. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Ya, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya mobil yang ditumpangi sekeluarga di Pasuruan tertabrak kereta, 4 meninggal dunia
hingga seorang pekerja meninggal setelah terjatuh saat memasang plafon atap rumah. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Berbulan-bulan menghantui warga yang beraktivitas di ladang ataupun sungai. Seekor buaya muara ditangkap warga saat sedang mengerami puluhan butir telur di sebuah ladang jagung pinggir Sungai Bondoyudo, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember. Meski berkali-kali meronta dan hendak menyerang, warga akhirnya bisa menangkap buaya muara itu dengan bantuan tali. Buaya yang berhasil ditangkap kemudian diangkut motor untuk dibawa ke rumah kepala kampung. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban. Kali ini sebuah mobil sedan berpenumpang satu anggota keluarga di Pasuruan ditabrak kereta api Mutiara Timur di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya 4 orang meninggal di tempat, sedang seorang balita selamat dengan luka ringan. Kapolsek Beji Kompol Ahmad Sukiyanto mengatakan kecelakaan terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu yang dijaga para relawan bergantian. Saat peristiwa terjadi, relawan telah memberikan peringatan, namun pengemudi langsung menerobos palang. Diduga pengemudi tidak mengetahui peringatan penjaga saat ada kereta yang hendak melintas. Seorang pria warga Surabaya berinisial HK menganiaya temannya MRY hingga tewas di sebuah diskotek. Peristiwa ini bermula saat korban datang bersama 6 rekannya ke diskotek, kemudian memesan minuman keras. Korban tiba-tiba mengamuk dan memicu keributan di dalam diskotek. Upaya pelaku HK dan teman-temannya untuk menenangkan justru berakhir dengan adu mulut. Saat emosi memuncak, HK kemudian mengambil botol yang pecah di sekitar lokasi dan memukulnya berulang kali ke arah korban. Luka parah yang diderita membuat korban tewas di tempat kejadian. Sebuah pabrik plastik PT Buana Hutama Dinamika di Desa Suwayowo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, ludes terbakar. Kebakaran terjadi di gudang produksi tutup botol plastik air mineral yang di dalamnya terdapat mesin produksi serta bahan-bahan plastik yang mudah terbakar. Diduga kebakaran berasal dari percikan api dari mesin produksi yang panas atau overheat, lalu menyambar tumpukan tutup botol plastik. Lelehan tutup botol plastik menjalar dan menciptakan api yang dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan. Tiga orang pekerja bangunan di Tulungagung mengalami kecelakaan kerja di rumah Gunawan, warga Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Ketiga korban saat itu sedang memasang plafon dengan menggunakan tangga penyangga yang terbuat dari rangkaian besi dan bambu. Namun naas pijakan kaki yang menjadi tumbuhan tiba-tiba patah, sehingga membuat ketiga korban terjun bebas dari ketinggian 6 meter. Akibat peristiwa ini, seorang pekerja Abdul Manan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara itu, 2 rekannya Ardi dan Mustafa mengalami patah tulang dan kini masih menjalani perawatan medis.